Terima kasih masih bersama YPB Mopi. Kali ini kita bakal lanjutin lagi alur cerita Dragon Ball Hakai. Alih-alih melanjutkan cerita, sekarang kita akan dibawa ke masa lalu, di mana terdapat sebuah planet bernama Winterport yang terletak di wilayah alam semesta terjauh, tempat di mana bintang terdekat berada sangat jauh. Bahkan sinar matahari pun tidak dapat menjangkaunya. Karena itu, planet ini selalu berada dalam malam yang sangat dingin dan gelap. Meski begitu, makhluk di planet ini tetap hidup, membuat para ras seperti Cole tidak cukup mengganggu orang-orang di sini untuk sebuah teknologi mereka. Walaupun hidup di sumber daya alam yang minim alias sedikit, mereka mempunyai teknologi yang amat sangat maju. Karena adanya orang asing yang membawa revolusi teknologi yang hebat. Kemudian cerita pindah ke istana Winterport, di mana ini adalah kerajaan King S, kakek dari Frieza dan Cooler. Saat ini ayah Frieza yaitu Cole mengatakan pada ayahnya bahwa dia merasa akan ada pertempuran besar yang akan terjadi di istana mereka. Diakibatkan banyak pengintai dan beberapa pesawat ruang angkasa mereka yang hilang secara tiba-tiba. Karena itu, tujuan Cole adalah untuk membuat ayahnya mengerti dan harus mengambil pilihan yang bijak untuk rakyatnya. Namun, King S nampak sangat kesal mendengar omongan itu. Dia nggak bisa terima dengan ide gila yang Cole inginkan darinya. Ditambah, Raja S nggak peduli dengan hilangnya para pengintai juga pesawat mereka. Karena itu nggak berarti apa-apa baginya. Raja S menegaskan, luar angkasa memang memiliki banyak bahaya, bahkan benda langit pun menjadi ancaman dalam kondisi seperti ini. Jadi baginya, Cole hanyalah terlalu memikirkan banyak masalah ini. Cole balik mengatakan kalau seorang raja seharusnya melakukan segala sesuatu demi kepentingan koloninya. Dan seorang raja harus memecahkan masalah serta membantu menyelesaikan apapun. Raja S malah balik meremehkan Cole yang gak mengerti apapun soal menjadi raja. Dia tegaskan sudah memerintah Winterport selama 80 tahun sampai sekarang. Dan jika dewa memberkatinya, maka Raja S bisa memerintah kerajaan ini lebih lama lagi. Itulah yang bisa Raja S katakan jika Cole tidak berusaha merencanakan sesuatu untuk menyingkirkannya dari tahta ini. Cole mengatakan dia nggak bermaksud mengatakan ini dan nggak ingin mengambil alih tahta kerajaan. Raja S memuji hal itu dan dia yakin Cole akan melampauinya di masa depan. Tapi untuk saat ini, dia katakan waktu Cole masih belum tiba. Dan juga Raja S menegaskan jika seseorang datang menyerang kerajaan Winterport, maka dia cukup kuat untuk melindungi semuanya. Cole yang mengerti perlahan segera bangun. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu. Dan saat di luar, Cole baru menunjukkan muka yang amat sangat kesal yang diperhatikan oleh seorang penjaga di sana. Sepertinya dia masih nggak terima dengan perkataan Raja S yang menyudutkannya. Kemudian Cole pergi ke suatu tempat yang sangat sepi yang jauh dari pemukiman penduduk. Dia mengunjungi sebuah laboratorium rahasia yang dimana seorang bangsa tapal menjaga anaknya yang baru lahir. Melihat Cole datang, para bangsa tapal menyangka itu bukanlah dia, yang tentunya sangat kaget. Karena tempat ini sangatlah rahasia dan disembunyikan dari Raja S. Jika sampai Raja S tahu, maka mereka bisa dibunuh. Namun, Cole datang menenangkan mereka kalau yang datang adalah dia. Cole juga mengingatkan kalau dia bisa mengakses tempat ini dan hanya mereka saja yang tahu. Sang tapal jadi tenang dan minta maaf telah menuduhnya. Hanya saja, mereka sangat takut jika sampai Raja S mengetahui perbuatan mereka di sini. Cole menegaskan ayahnya nggak bakal tahu tentang apa yang mereka lakukan. Jadi, dia bakal terus memastikan keamanan mereka di tempat ini. Lalu, Cole bertanya bagaimana kondisi anaknya sekarang. Sepertinya, anak Cole itu merupakan Cooler, yaitu kakak dari Frieza. Dan Cole masih nggak menyangka, meski telah berbulan-bulan berlalu, tubuhnya masih sangat kecil dan belum menjadi besar. Tapal menjelaskan jika itu masih dalam perkembangan yang normal. Reproduksi genetik masih merupakan teknologi awal dan sumber daya yang mereka miliki tidak membantu. Terlebih lagi, energi untuk menggerakkan mekanik ini berasal dari inti teknologi bangsa Tapal. Jika mereka memaksa prosesnya, mereka akan membutuhkan lebih banyak energi dan hal itu akan sangat beresiko. Pihak kerajaan akan tahu dan bisa jadi akan menangkap mereka semua. Cole mintanya untuk tidak melanjutkan penjelasan rumit itu. Dan yang ingin dia tahu, berapa lama lagi waktu yang mereka butuhkan agar eksperimen ini selesai. Dengan sangat ketakutan, Tapal mengatakan kemungkinan dalam setahun, Cooler dapat menyelesaikan eksperimennya. Dan setelah itu, Cooler akan membutuhkan ras Cole untuk menjadi dewasa. Namun, Cole menolak hal itu karena dia nggak bisa menunggu waktu selama itu.
Dia merasa bangsa Tapel nggak berguna, padahal selama ini keamanan mereka sangat dijaga baik oleh Cole. Tapel menjelaskan jika sampai Raja Es tahu mereka menggunakan DNA Cole untuk menciptakan putra tiruan, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Malahan, bangsa Tapel itu mengejek jika dia jadi Cole, maka akan memberikan nilai yang terbaik atas kerja kerasnya yang dilakukan di tempat ini. Namun, Cole sendiri tidak marah. Dia malah kesal pada ayahnya sendiri karena nggak mau mendengarnya sedikit pun. Raja Es menolak untuk mendengarkan alasannya untuk memperkuat pertahanan bangsa mereka dan terlalu percaya diri akan kekuatannya saja. Jadi alasan Cole ingin memiliki anak yang kuat, dia ingin supaya ras mereka tidak terkalahkan oleh bangsa apapun. Cole menegaskan tidak seperti bangsa lainnya, genetika keluarganya sangatlah istimewa. Mereka berasal dari klan Arkosian dan benar-benar lebih kuat dibanding ras mereka yang lainnya. Tapi sekarang Cole memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan datang. Jadi itulah alasannya kenapa Cole ingin meningkatkan kekuatan tempur bangsa mereka. Tapi karena eksperimen ini memakan waktu yang lama, Cole nggak bisa menunggu dan membutuhkannya lebih cepat. Mendengar itu, Tapel nggak bisa berbuat apa-apa dan setuju saja untuk berusaha lebih keras lagi. Karena dia tahu Cole sangat mengkhawatirkan keselamatan rakyat Winterport. Namun, di sini Cole malah menuduh Tapel supaya Cole mengkhianati ayahnya sendiri. Yang tentu saja, Tapel nggak merasa mengatakan apapun dan nggak berniat supaya Cole melakukan pengkhianatan itu. Dengar itu, Cole seperti telah menjadi ODGZ, dia nggak lagi bisa berpikir rasional dengan semua masalah dan gak akrabnya dia dengan ayahnya sendiri. Cole lalu mengungkapkan gak sukanya dia dengan cara bicara Tapel yang seharusnya Cole sudah membunuh 2 Tapel di sini. Tapi karena mereka masih berguna untuknya, Cole gak jadi untuk memusnahkan mereka. Mendengar itu, Tapel sungguh ketakutan. Dia cuma mengatakan andai saja mereka tidak melakukan kerjaan rahasia, mungkin masih bisa menggunakan teknologi milik kerajaan. Tapi, Cole akan membantu mereka mendapatkan dan menggunakan jaringannya untuk mendapatkan beberapa generator kuat. Jadi, mereka tidak perlu lagi menggunakan cara yang memakan waktu lama. Makanya, rencana Cole sekarang adalah untuk membawa 2 generator ke tempat ini. Tapel langsung bingung, untuk membangkitkan cooler, mereka cuma membutuhkan 1 generator saja. Kenapa Cole malah akan membawa 2 generator? Cole mengingatkan, dia menginginkan 1 anak laki-laki lagi dan anak tersebut merupakan Frieza. Jadi, dengan 2 generator, kedua anaknya akan bisa bangkit dengan sangat luar biasa. Mendengar itu, sontak membuat Tapel terkejut. Gak disangka mereka bakal mengerjakan hal yang sangat rahasia seperti ini dalam waktu yang lebih lama. Cole minta mereka untuk menyiapkan wadah baru untuk anaknya dan dia akan memberi nama anaknya sebagai Frieza. Beberapa bulan kemudian, banyak pesawat luar angkasa menuju planet Winterport untuk melakukan serangan besar-besaran. Semua pasukan dan menteri telah dikumpulkan, mereka akan melakukan pertempuran yang besar. Cole segera datang untuk memberitahu bahwa pasukan musuh telah berada di dekat mereka. Radar mereka seharusnya memberitahukan hal ini setidaknya 5 hari yang lalu. Tapi kenapa nggak ada kabar dari para penjaga kerajaan? Cole sangat kesal dengan kelalaian seperti itu. Kemudian, Raja Es menyuruh semua menterinya untuk meninggalkan mereka berdua saja. Setelah itu, Raja Es mengatakan pada Cole bahwa untuk beberapa alasan, radar mereka memang tidak mendeteksi munculnya musuh sebagaimana mestinya. Tapi, belum lama ini, para penjaga memperingatkan mereka. Mendengar itu, Cole nampak semakin kesal. Raja Es malah berlaga biasa saja di saat situasi akan memburuk. Dan semua ini pasti ada hubungannya dengan para pengintai bawahan Raja Cole yang hilang. Cole yakin para pengintai telah ditangkap musuh dan dipaksa untuk membongkar rahasia kerajaan Winterport mereka. Itulah kenapa para musuh bisa tidak terdeteksi oleh radar. Meski begitu, Raja Es tidak mau memberikan banyak komentar. Lagi pula, sekarang bukanlah saatnya untuk membahas hal seperti itu. Tiba-tiba, seorang penjaga mengabarkan mereka bahwa musuh sudah mulai melakukan serangan pada kerajaan mereka. Di luar, banyak pesawat musuh yang sedang membombardir rumah para penduduk sampai hancur. Serangan musuh bahkan lebih cepat dan lebih terorganisir daripada yang telah diprediksi oleh Raja Es. Pesawat kuat musuh telah menghancurkan banyak kota dan menyerang tempat pemasok senjata kerajaan. Banyak warga dibunuh dalam serangan itu. Para musuh ini tak mengenal ampun dan membunuh banyak pasukan dan warga sipil dengan sangat keji. Terlebih lagi, pasukan musuh telah terlatih dan kuat. Dengan mudahnya, mereka membunuh banyak pasukan militer Winterport
dan gerombolan mereka dengan cepat menaklukkan seluruh planet Winterport. Nggak ada yang bisa menghentikan serangan musuh. Gak lama kemudian, para musuh telah mencapai istana kerajaan. Pada saat itu, planet ini menggunakan sumber daya terakhir mereka. Cole yang berjuang untuk melawan mereka nampak sangat begitu kewalahan. Dia menganggap musuh jauh lebih kuat daripada pasukan Winterport. Belum lagi, jumlah musuh jauh lebih banyak, dan jika dibiarkan terus seperti ini, maka kerajaan Winterport akan kalah. Nampak banyak pasukan dimusnahkan begitu sadis dengan serangan tembakan laser yang menembus tubuh mereka. Di saat laser itu menghantam Cole, nampak hanya Cole yang masih bisa bertahan. Hal itu membuat musuh sangat kesal dan mulai mengeroyok Cole yang seorang diri. Tapi Cole menembakkan serangan super laser besar yang seketika menghancurkan banyak musuh di hadapannya. Dalam sekejap, para musuh itu langsung pada mati. Kemudian, melihat ada dua musuh di sampingnya, Cole langsung tancap gas menuju ke mereka. Dia melancarkan serangan cepat yang menghantam keduanya. Kedua makhluk itu sontak menjerit ketika tangan Cole merobek tubuh mereka. Dua musuh yang lainnya berusaha untuk menyerang Cole. Tapi, Cole segera melemparkan dua makhluk yang dia serang tadi kepada mereka hingga para makhluk itu lengah. Dan saat itulah Cole memanfaatkan kesempatan buat menghabisi mereka semua menggunakan serangan laser tajam. Sontak saja keempat makhluk itu langsung tewas nggak berdaya. Cole jadi semakin kesal, para musuh tidak berhenti datang menyerangnya. Kemudian Cole melihat ke belakang yang saat ini Raja Es juga sedang dikepung banyak musuh. Ratusan musuh menyerang sang raja demi mengalahkannya. Tapi semua musuh itu malah balik dihajar dengan ledakan yang sontak membuat mereka langsung tepar nggak bernyawa. Raja Es juga mengalami luka yang cukup parah dan tenaganya semakin terkuras dengan musuh yang sangat banyak. Jadi Cole segera datang mendekati ayahnya dan mengatakan supaya ayahnya bertindak bijak. Jika tidak, merekalah yang bakalan hancur. Tiba-tiba dari sebuah pesawat muncullah raja dari para musuh yang membuat Raja Es dan Cole nampak sangat terkejut. Makhluk itu mengejek mereka dan menyebut mereka sebagai belatung yang cuma lebih kuat saja dibanding orang-orang yang anak buahnya bunuh. Melihat makhluk itu, Cole mengenali makhluk itu dan terlihat cukup panik. Sedangkan Raja Es tidak mengenalnya. Dia menanyakan siapa sebenarnya makhluk itu pada Cole. Cole mengingatkan Raja Es seharusnya membaca laporan dari mata-mata yang dia kerahkan. 10 tahun yang lalu, anak buahnya melaporkan tentang seseorang bernama Raja Klaus. Dia adalah makhluk berbahaya yang melakukan penjajahan melintasi alam semesta. Tidak ada planet yang pernah bertahan dari serangannya. Awalnya, Cole menduga kalau Raja Klaus tidak akan datang ke sini karena posisinya sangat jauh. Namun gak disangka, dia malah menyerang ke tempat mereka yang terpencil. Jadi, Cole sudah putus asa mereka nggak mungkin bisa memenangkan pertempuran ini. Meski begitu, Raja Es yang keras kepala gak percaya dengan omong kosong itu. Dia langsung menyerang dan yakin gak ada yang bisa mengalahkannya. Raja Es juga mengajak Cole bekerja sama karena dengan mereka berdua, makhluk apapun gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi Cole berusaha menghentikan ayahnya. Meski begitu, Raja Es lebih dulu melancarkan tonjokan kerasnya yang tepat mengenai dada Raja Klaus. Melihat nggak ada efek apapun yang terjadi, Raja Es penasaran kenapa ini bisa terjadi. Raja Klaus sontak meremehkan Raja Es dan menyebutnya sebagai raja yang sangat lemah. Pantas saja semua pasukannya bisa menghabisi semua pasukan Raja Es. Raja Klaus balik menghajar Raja Es sangat gampang yang sontak menghempaskan Raja Es mental di rumah para penduduk. Gak terima melihat ayahnya disakiti, Cole mencoba untuk membalasnya. Tapi pukulan Raja Klaus lebih dulu bersarang di perutnya yang buat Cole nggak bisa bergerak. Kemudian Raja Klaus menggunakan serangan bau gementa yang membuat Cole mental melayang menghantam menara. Dari arah jauh, Raja Es yang masih keras kepala balik lagi menyerang dengan ganas. Dia menggunakan bola energi dari jarak dekat dan menghancurkannya dengan ledakan besar. Tapi ternyata serangan besar itu nggak membuat Raja Klaus bergeming. Dia bahkan gak luka parah, cuma meninggalkan bekas luka yang sangat sedikit. Raja Es sampai melongo lagi, dia nggak habis pikir serangannya bisa gagal. Raja Klaus menyebut Raja Es sangat biasa-biasa saja dan dia akan memberikan hukuman karena Raja Es telah menyentuhnya. Kemudian, Raja Klaus menebas Raja Es hingga membuat tangannya putus. Sontak saja, Raja Es langsung menjerit kesakitan. Melihat ayahnya terus disiksa, Cole nampak sangat mencemaskan kondisi ayahnya. Di situ, barulah Raja Es mengakui kalau Raja Klaus benar-benar monster dan dia nggak bisa mengalahkannya. Jadi, Raja Es memilih untuk kabur saja. Namun tiba-tiba, Raja Klaus menusuk tubuh Raja Es hingga bolong menjadi donat.
Raja Claus meminta izin. Dia mengungkapkan biasanya mengambil kepala musuh sebagai piala. Mendengar hal itu semakin membuat Raja Es ketakutan. Dan dengan sadisnya, Raja Claus mencabut kepala Raja Es, membuat Cole yang melihatnya semakin gemetaran. Setelah itu, Raja Claus membuang tubuh Raja Es dan hanya mengambil kepalanya saja. Raja Claus kemudian akan mengincar kepala Cole juga. Sebelum kematiannya, Raja Es minta Cole untuk menemukan cara menyelamatkannya. Yang tentu saja membuat Raja Claus jijik, gak sangka dia masih hidup meski telah dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian, Raja Claus memberikan kepala Raja Es pada Cole karena dia nggak butuh kepala yang bisa bicara. Namun, saat Cole ingin menangkapnya, Raja Claus malah menghancurkan kepala Raja Es berkeping-keping. Raja Claus menegaskan dia nggak mungkin mengembalikan kepala itu secara utuh. Dan Raja Claus tertawa meremehkan kelemahan mereka. Lalu, Raja Claus kini akan membunuh Cole juga. Cole yang gak mau mati, segera melarikan diri dari tempat itu. Raja Claus gak ingin mengejar orang pengecut dan menyuruh pasukan saja untuk menjaganya. Karena pada akhirnya, Raja Claus gak mau membunuh Cole karena gak ingin menjadikan kepalanya sebagai piala. Di sisi lain, para bangsa Tapal manfaatkan kekacauan ini untuk berkhianat dan melarikan diri menggunakan pesawat kerajaan. Dengan semua kekacauan ini, mereka yakin Cole nggak bakal sadar. Dan pesawat mereka nggak bakal kelihatan di radar dengan banyaknya pesawat yang melintas. Jika mereka tetap di sini, kemungkinan mereka akan dibunuh oleh musuh. Makanya, mereka harus mengambil risiko besar ini. Namun tiba-tiba, Cole muncul di hadapan mereka sambil membunuh para musuh yang berjaga. Bangsa Tapal yang ketakutan beralasan mereka akan pergi karena nggak ingin mati. Dengan teriakannya, Cole menegaskan mereka nggak bisa lari tanpa dia dan anak-anaknya. Tapal menanyakan gimana kondisi ayahnya sekarang. Dan Cole bilang ayahnya telah mati karena kebodohannya sendiri. Untuk kerajaannya, pasti dia akan merebutnya kembali. Dan nampak anak Cole yaitu Cooler dan Frieza masih dalam inkubator. Cole sangat berharap pada anak-anaknya bahwa suatu hari nanti nggak ada satupun di alam semesta yang mampu melawan bangsa mereka, sehingga kerajaan baru akan bangkit. Klan Arcosian akan diperintah oleh Cole sebagai raja yang baru. Nah, itulah dia cerita masa lalu perjuangan Raja Cole yang sangat mencintai rasnya, namun berakhir mengenaskan karena seorang ayah yang tidak bisa mengerti dan keras kepala. Setelah ini, cerita akan kembali pada masa sekarang. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.